Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini kami akan menyampaikan tentang pengertian khitbah dan hukumnya dan tata caranya khitbah. Perlu diketahui, pernikahan itu merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap orang Islam. Maka menikah adalah suatu ibadah, sekaligus menyempurnakan separuh dari agamanya. Maka dari itu, setiap proses untuk menyempurnakan ajaran Islam tersebut harus dijalani sesuai dengan syariat-syariat agama, supaya dapat menghasilkan suatu keberkahan. Sebelum melangsungkan pernikahan, bagi seorang calon mempelai laki-laki akan lebih dulu menggelar acara tunangan. Dalam istilah Islam disebut dengan khitbah. Dan sekarang bagaimanakah tata caranya dan hukumnya khitbah? Khitbah adalah suatu proses yang disunahkan oleh agama. Khitbah itu merupakan proses lamaran di mana pihak calon mempelai laki-laki mengunjungi kediaman calon mempelai perempuan. Dalam pertemuan tersebut, pihak laki-laki mengaturkan permintaan untuk mengajak sang mempelai perempuan untuk berumah tangga. Tentang pernikahan tersebut boleh disampaikan, atau tentang permintaan tersebut boleh disampaikan langsung oleh sang mempelai atau perwakilan. Sehingga dalam khitbah itu sang mempelai perempuan menyampaikan kepada seorang mempelai laki-laki, bila mana dia menyampaikan dengan kemauannya, maka seorang perempuan tersebut telah resmi menjadi makhtubah, atau orang yang dipinang atau orang yang dilamar, sehingga dia tidak diperkenankan untuk untuk menerima lamaran dari laki-laki lain. Sebelum melakukan khitbah, hendaknya orang laki-laki betul-betul memperhatikan beberapa hal untuk menentukan perempuan yang ingin dilamar, karena agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Sebab pernikahan adalah hal yang sakral yang tidak bisa dilakukan dengan main-main. Maka dari itu, termasuk syarat-syarat sebelum melakukan khitbah, antara lain satu, mengetahui dan melihat calon mempelai, dilakukan agar tidak terjadi fitnah. Yang berikutnya adalah sang calon tidak dalam proses khitbah dari laki-laki lain. Hal ini memang berdasarkan dengan sabda Rasulullah SAW, yang artinya laki itu tidak boleh meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya atau orang lain. Yang berikutnya adalah perempuan boleh menerima atau menolak orang yang melamarnya, dan sehingga pihak perempuan ditunggu jawabannya agar tidak terjadi suatu paksaan. Yang berikutnya adalah tidak melamar pada perempuan di saat sedang masa iddah. Berikutnya lagi adalah memilih pasangan yang sesuai dengan diajarkan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, berikutnya adalah tata cara khitbah atau peminangan. Adapun tata cara mengkhitbah antara lain, satu, harus memahami atau memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, baca doa, baca sholawat kepada Nabi yang sesuai dengan ajaran Nabi. Dalam kitab Adkar karya Imam Nawawi, yang maksudnya adalah untuk bagi seorang peminang hendaknya memperbanyak bacaan tahmid dan baca doa-doa kepada Allah, pun juga untuk membaca sholawat. Berikutnya adalah tata cara yang ketiga, mendatangi kediaman calon pasangan. Yang empat, menyampaikan maksud dan tujuan. Yang kelima, menyampaikan jawaban dari pihak perempuan. Yang nomor 6, menyerahkan hantaran. Yang 7 adalah penutup acara khitbah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, khutbah sebelum khitbah dalam kitab Fathul Mu'in diterangkan, membaca khutbah dulu sebelum khitbah ini juga merupakan sunnah Rasul, yang sehingga bagi calon peminang, calon mempelai suami hendaknya memperhatikan hal-hal tersebut, karena dengan tata cara khitbah ini yang akan dilaksanakan tentunya nanti akan berpengaruh kepada perjalanan pernikahan, sehingga dengan khitbah yang baik tentunya akan menghasilkan pernikahan yang baik juga. Demikian penyampaian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah tata cara yang ketiga, mendatangi kediaman calon pasangan. Yang empat, menyampaikan maksud dan tujuan.